Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas hadis, ya. Suatu hadis yaitu wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang berisi wasiat yang panjang. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihfazillaha yahfazka." Jagalah Allah, maka niscaya Allah akan menjagamu. Ini hadis yang masyhur, ya. Bahwasanya barang siapa yang menjaga Allah, maka Allah akan menjaganya sesuai dengan kaidah yang masyhur dalam Islam, yaitu al-jaza min jinsil amal. Bahwasanya balasan sesuai dengan perbuatan. Maka barang siapa yang menjaga Allah, dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud dari menjaga Allah? Ya, secara sederhana maksud dari menjaga Allah yaitu menjaga syariatnya, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Karena Allah tentunya kita tahu tidak perlu dijaga. Tidak perlu dijaga, tetapi ini adalah uslub dalam bahasa Arab, ya, bahwasanya yang dimaksud dengan menjaga Allah itu menjaga syariatnya, menjaga perintah-perintahnya, menjaga batasan-batasannya, jangan dilanggar. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan seluruh perintahnya, menjauhi larangannya, maka dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana dia menjaga Allah, sejauh mana dia menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, maka sejauh itu pula Allah akan berikan penjagaan baginya. Sejauh itu pula Allah akan beri penjagaan baginya, ya. Sama seperti kita berkata bahwasanya kita harus menolong agama Allah. In tansurullaha yansurkum. Tolonglah Allah, maka Allah akan menolong kalian. Allah tidak perlu ditolong. Tapi Allah ingin muncul para pejuang-pejuang yang perjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ada mereka, ya, kalau mereka tidak mau, Allah akan gantikan dengan yang lainnya. Asalnya dinullahi mansur, asalnya agama Allah akan tertolong. Tapi Allah akan beri kemuliaan kepada hamba-hambanya yang ingin masuk dalam hal ini, menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti kita berkata bahwasanya dakwah butuh para dai-dai, para pejuang. Kalau seorang sudah dikecimpungkan dalam bidang dakwah, itu adalah kemuliaan baginya. Kalau dia tidak mau berkecimpung dalam dakwah, Allah akan carikan yang lain yang akan berkecimpung dalam bidang dakwah. Ya, jangan sampai dia merasa bahwasanya dia punya jasa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh mereka, tapi Allah ingin muliakan mereka sehingga mereka bisa masuk dalam bidang dakwah untuk menjalankan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama, agama Allah pasti tertolong, tapi Allah ingin ada hamba-hambanya yang mulia yang menegakkan hal tersebut, yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah tidak perlu dijaga, tetapi Allah ingin ada orang-orang mulia yang menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi. Barang siapa yang bersyukur, maka dia bersyukur pada dirinya sendiri. Dalam hadis kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada fil mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, kalau seluruh kalian dari awal sampai akhir, manusia maupun jin, semuanya memiliki hati yang sangat mulia, seperti orang yang paling termulia. Taruhlah semua manusia hatinya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan menambah kekuasaan Allah sedikit pun. Kalau kalian bersyukur untuk diri kalian sendiri. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang kafir, maka Allah Maha Kaya, Allah Maha Terpuji. Meskipun seluruh manusia kafir, Allah tetap terpuji. Allah berkata, ya ibadi law ana awwalakum wa insa law kana awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa min mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, kalau kalian seluruhnya dari awal sampai akhir, jin dan manusia seluruhnya berada di atas hati orang yang paling fajir, yang paling kafir, maka tidak akan mengurangi kekuasaanku sama sekali. Artinya apa? Kalau seluruh manusia hatinya seperti Firaun, kalau seluruh manusia hatinya seperti iblis, tidak akan mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang beribadah kepada Allah untuk dirinya sendiri, dan seorang kafir
kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengurangi kekuasaan Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi." Barang siapa yang bersyukur, beribadah, maka dia bersyukur kepada dirinya sendiri. Wa man kafara, barang siapa yang kafir, fa innallaha ghaniyyun karim. Allah barang siapa yang kafir, Allah tetap maha kaya, Allah tetap maha mulia. Jadi ini harus kita pasangkan dalam diri kita bahwasanya tatkala kita menjaga syariat Allah, itu sebenarnya menjaga diri kita sendiri. Sebenarnya menjaga diri kita sendiri. Sejauh mana kita punya perhatian menjaga syariat Allah, perjuangkan syariat Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, sungguhnya sejauh itu pula Allah akan berikan penjagaan kepada diri kita. Sebenarnya kita melakukan untuk diri kita sendiri. Karenanya Nabi SAW buat satu kaidah, ihfadillaha yahfadka. Barang siapa yang menjaga Allah, Allah akan menjaganya. Adapun bagaimana cara menjaga Allah nanti akan kita jelaskan di akhir pengajian. Namun pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan suatu kisah, ya, bagaimana Allah menjaga hamba-hambanya karena mereka menjaga Allah. Bahkan yang dijaga bukan cuma sang hamba, bahkan keturunannya juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah tentang pernikahan antara Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik, dengan Abu Talhah radhiyallahu taala anhu. Dengan Abu Talhah radhiyallahu taala anhu, ya. Ummu Sulaim ini adalah seorang wanita salehah yang telah dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Sahih Al-Bukhari dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Ra'aituni dakhaltul jannah, aku melihatku dalam kondisi masuk ke dalam surga. Fa idza ana bir Rumaisa imraati Abi Talhah. Tiba-tiba aku melihat Rumaisa di sana, istrinya Abu Talhah. Namanya adalah, ya, disebut oleh Nabi dengan Rumaisa dan dia dikenal dengan Ummu Sulaim. Tiba-tiba aku melihat Rumaisa, istrinya Abu Talhah. Subhanallah. Apa yang buat dia gerangan masuk surga? Nanti akan kita jelaskan. Wa sami'tu khashafatan faqultu man hadha. Kemudian aku mendengar ada suara langka atau suara sesuatu. Aku bertanya, siapa itu? Faqala hadza Bilal. Itu adalah Bilal. Wa ra'aitu qasran bi fina'ihi jariyah. Aku melihat suatu istana, kemudian di pelatarannya ada seorang gadis. Faqultu liman hadza. Maka aku bertanya, ini istana dan gadis ini milik siapa? Faqala li Umar. Maka dikatakan ini adalah milik Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Fa aradtu an adkhulahu fa anzuru ilaihi. Aku pun ingin masuk dalam istana tersebut untuk melihat isinya. Fa dzakartu ghairataka. Maka aku pun ingat engkau pencemburu wahai Umar, sehingga aku tidak jadi masuk. Faqala Umar bi abi wa ummi ya Rasulullah a'alaika aghar. Ya Rasulullah, apakah aku cemburu kepada engkau ya Rasulullah? Kata Umar, ya harusnya kau masuk saja, enggak apa-apa. Tetapi Nabi cerita bahwasanya tatkala dia masuk surga dan dia lihat dirinya dalam surga, dia bertemu dengan siapa? Ar-Rumaisa, yaitu Ummu Sulaim, istrinya Abu Talhah. Siapakah istri salehah ini kemudian menikah dengan seorang lelaki yang sangat saleh, Abu Talhah? Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bercerita, Anas bin Malik, qala Malik Abu Anas limraati Ummu Sulaim. Ayahnya Anas, dan dia seorang musyrik, namanya Malik, karena namanya Anas bin Malik. Dia berkata kepada istrinya Ummu Sulaim, yaitu ibunya Anas bin Malik, inna hadzal rajul yuharrimul khamra. Ini Muhammad ini mengharam-haramkan khamar, melarang-melarang khamar. Maka dia tidak setuju dengan dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fantalaqa hatta Asyam, hatta Asyam. Maka Malik, bapaknya Anas, pun pergi menuju ke negeri Syam. Fahalaka hunak, kemudian dia meninggal di sana, di negeri Syam. Akhirnya ibunya Anas, Ummu Sulaim, janda, suaminya sudah meninggal. Faja'a Abu Talhah, maka datanglah Abu Talhah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Fa khataba Ummu Sulaim, kemudian dia pun melamar Ummu Sulaim, itu Rumaisa tadi yang Nabi lihat dia di surga. Fa kallamaha, maka dia pun ngomong, melamar Ummu Sulaim. Apa kata Ummu Sulaim? Ya Abu Talhah, ma mithluka yurad. Kata Ummu Sulaim kepada Abu Talhah, wahai Abu Talhah,
Orang seperti Anda tidak mungkin ditolak lamarannya. Walakinnaka mru'un kafir, tetapi engkau kafir. Wa ana imra'atun muslimah, Abu Talha waktu itu masih kafir, masih musyrik. Wa ana imra'atun muslimah, dan saya seorang wanita muslimah. La yasluhu li an atazawwajak. Tidak boleh bagiku untuk menikah dengan engkau. Maka Abu Talha bertanya, "Madza dahruk?" Yaitu apa keinginanmu agar aku bisa menikahimu? Maka Ummu Sulaim berkata, "Wa ma dahri?" Ya. Apa keinginanku? Kata Abu Talha, "Asraf awal bayda?" Apakah kau ingin emas dan perak? Kata Ummu Sulaim, kata Rumaisa, "Fa inni la uridu safra wala bayda." Aku tidak ingin menikah denganmu, aku tidak berharap emas dan perak. Inni uridu minka al-Islam. Aku ingin kau masuk Islam. Fa in taslam fadzaka mahri wala as'aluka ghairahu. Kalau kau masuk Islam itulah maharku dan aku tidak akan nuntut selain itu. Subhanallah. Abu Talha langsung masuk Islam. Menikah dengan siapa? Ummu Sulaim, wanita solehah. Hanya menginginkan suaminya masuk apa? Islam. Dia bilang saya tidak butuh dengan emas dan perak. Apalagi dompet, apalagi tas, apalagi kerjanya ibu-ibu tiap hari browsing apa? Tas. Baik. Tunggu dulu, belum. Ini masih mukadimah ya, belum. Nah, akhirnya Abu Talha menikah dengan Ummu Sulaim. Abu Talha menikah dengan Ummu Sulaim. Ummu Sulaim sudah punya anak, siapa? Anas bin Malik. Jadi Abu Talha itu bapak tirinya Anas bin Malik. Nah, kemudian lahirlah seorang anak dari pernikahan tersebut. Anak tersebut sangat dicintai oleh Abu Talha. Abu Talha sangat cinta kepada anak tersebut, sangat sayang anak tersebut. Anak tersebutlah yang disebut dengan Aba Umair. Waktu anak itu adik tirinya Anas, dia punya peliharaan burung. Waktu itu burung tersebut sakit, akhirnya burung itu mati. Maka Nabi SAW kebetulan main di rumahnya Anas bin Malik. Lalu Nabi ketemu dengan si kecil Abu Umair tersebut, masih kecil. Maka Nabi mencandainya, Nabi berkata, "Ya Aba Umair ma fa'ala Nugair." Padahal dia masih kecil, mungkin berapa tahun ya, mungkin 4 tahun, mungkin 3 tahun, berapa tahun. Nabi mencandai, Nabi berkata, "Wahai Abu Umair, apa yang terjadi dengan burung yang kau pelihara?" Nabi ingin ngobrol dengan dia. Ya. Inilah anaknya dari Abu Talha yang menikah dengan Ummu Sulaim. Anas bin Malik bercerita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Kata Anas bin Malik, "Ishtaka ibnun li Abi Talha." Anaknya Abu Talha sakit, yaitu tadi Abu Umair. Fa kharaja Abu Talha ilal masjid fatufiyal gulam. Maka dia pun pergi ke masjid, ternyata anak tersebut meninggal dunia. Padahal anak ini sangat dicintai oleh Abu Talha. Sering dia tanya, waktu anaknya sakit, tanya sama istrinya, bagaimana kondisinya? Kalau datang lagi, bagaimana kondisinya? Karena sayang kepada anaknya. Apa yang dilakukan oleh Ummu Sulaim? Fahayyat Ummu Sulaim al-mayyit wa qalat li ahliha la yukhbiranna ahadun minkum Aba Talha bi wafati ibnihi. Maka dia siapkan putranya tersebut meninggal dunia. Lihat Ummu Sulaim ini putranya sendiri. Betapa tabahnya menghadapi kematian putranya. Maka dia pun mengkafankan, kemudian dia menyiapkan, kemudian dia kuburkan putranya tersebut tanpa sepengetahuan bapaknya. Karena Ummu Sulaim tahu betapa cintanya Abu Talha kepada putranya tersebut. Kemudian Ummu Sulaim berkata kepada keluarga yang di rumah, jangan seorang pun kasih tahu sama Abu Talha kalau anaknya sudah meninggal dunia. Berarti dia benar-benar kuat menghadapi itu semua. Faraja'a ila ahlihi. Kemudian dia pulang ke rumah Abu Talha, wa ma'ahu nasun min ahlil masjid, bersama sebagian sahabat-sahabatnya dari masjid. Dia bertanya seperti biasanya, "Ma'afal fa'alal gulam?" Bagaimana putraku kondisinya? Qalat khairu ma kana. Lebih baik daripada sebelumnya. Kata siapa? Ummu Sulaim. Maksudnya lebih tenang, dalam riwayat dia lebih tenang daripada sebelumnya. Dia sudah meninggal, lebih tenang. Kalau sebelumnya sakit, panas, menderita, sekarang sudah meninggal, makanya dia mengatakan dia sangat tenang, lebih tenang daripada sebelumnya. Wa qarrabat ilaihim asya'ahum, dan subhanallah dia tenang saja, dia bisa menjaga situasi perasaannya, kondisi perasaannya. Maka Ummu Sulaim tetap menyiapkan makanan buat suaminya dan tamu-tamunya. Fata'asyau, akhirnya mereka kemudian makan malam. Wa kharajal qaum, akhirnya teman-temannya Abu Talha keluar setelah makan malam.
Wa qamatil mar'atu ila ma taqumu ilaihil mar'ah. Falamma kana akhirul lail. Kemudian Ummu Sulaim pun berhias, menyiapkan dirinya sebagaimana seorang istri. Kemudian dia mendekati suaminya. Malam itu akhirnya Abu Talha menggauli siapa? Ummu Sulaim. Menggauli Ummu Sulaim. Tatkala di penghujung malam, suaminya sudah tenang, sudah menggauli dia. Kemudian dia pun berkata kepada suaminya, "Ya Abu Talha, alam tara ila ali fulanin ista'aru ariyatan fatamatta'u biha, falamma tulibat ka'annahum karihu dhalik, qala ma ansafu." Kata Ummu Sulaim kepada suaminya, "Wahai Abu Talha, bagaimana menurut Anda, menurut engkau wahai suamiku, tentang suatu keluarga yang meminjam pinjaman pada orang lain. Kemudian mereka pun memanfaatkan pinjaman tersebut. Suatu hari pemilik barang tersebut minta dikembalikan pinjamannya. Lantas keluarga tersebut jengkel waktu diminta kembali barang oleh pemiliknya. Bagaimana menurut kamu?" Kata suaminya, "Ma ansafu." Kalau gitu mereka tidak benar caranya begitu. Sudah dikasih pinjaman, sudah ditolong, sudah bersenang-senang dengan menggunakan pinjaman tersebut, waktu diminta dikembalikan harusnya mereka ridha. Kenapa mereka tidak senang? Qalat. Ini mukaddimah dari Ummu Sulaim. Maka Ummu Sulaim berkata, "Fa inna ibnaka kana ariyatan minallahi tabaraka wa ta'ala." Sungguhnya putramu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna Allaha qabadahu. Sungguhnya Allah telah mencabut nyawanya, mengambil kembali titipannya. Fartaja'a fastarja'a wa hamidallah. Abu Talha begitu sedih, apa yang dia ucapkan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillahi ala kulli hal. Tengah malam ini, setelah berhubungan, baru dia sampaikan. Maksudnya apa? Dia ingin suaminya tenang, senang dulu, baru disampaikan kabar ini. Subhanallah. Jadi ini dua suami istri yang luar biasa. Ya, istrinya juga tidak kalah luar biasa. Bayangkan putranya meninggal dan dia bisa tabah dan tidak kelihatan itu semua. Dan dia bisa mengajak suaminya untuk bergaul. Dan suaminya tatkala diberitahu pun dalam kondisi tenang dengan berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah ala kulli hal." Kita adalah milik Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah dan segala puji bagi Allah dalam segala kondisi. Falam asbaha qada ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala pagi hari dia pun kabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang terjadi. Maka Nabi berkata, "A'rastumul lailah?" Apakah tadi malam kalian berhubungan? Nabi tanya, "Apakah semalam kalian berhubungan?" Kata Abu Talha, "Iya ya Rasulullah." Maka Rasulullah SAW berdoa, "Barakallahu lakuma fi lailatikuma." Semoga Allah berkahi malam tadi kalian berhubungan. Dan benar, akhirnya Ummu Sulaim hamil gara-gara hubungan tersebut. Fahamilat bi Abdullah, lahir dia hamil seorang anak, dan Ummu Sulaim ya dalam kondisi hamil beberapa kali ikut serta safar bersama Nabi. Nabi tahu bahwasanya Ummu Sulaim dalam kondisi hamil ya. Ya, kalau kamu melahirkan kabarkan kepadaku ya. Kemudian akhirnya Ummu Sulaim melahirkan di malam hari. Fawaladat hulailan. Dia pun melahirkan putranya di malam hari. Wa karihat an tuhannikahu hatta yuhannikahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia tidak ingin mentahnik. Kebiasaan orang Arab kalau anak baru lahir, maka dia pun mengunyah korma terus dimasukkan ke dalam mulut sang bayi. Tetapi Ummu Sulaim ingin mencari keberkahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia tidak mau memasukkan korma dalam mulut anaknya. Anaknya nangis disabar-sabarin. Dia bilang, "Wa karihtu an tuhannikahu hatta yuhannikahu Rasulullah." Aku tidak ingin kasih makan dia tahnik korma sampai Nabi yang pertama kali mentahliknya. Akhirnya tatkala besok pagi, fahamalathu qudwatan wa ma'iya tamaratul ajwah. Aku pun segera bawa putraku tersebut, ya, ini putra yang ya, buah dari kesabaran suami istri yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun bawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan beberapa butir korma ajwa. Waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sibuk, sedang memberi tanda kepada onta-ontanya ya.
Faqultu ya Rasulullah. Maka kata Anas bin Malik, ya, Anas berkata, Anas yang bawa adiknya, Anas berkata, ya Rasulullah, inna Umma Sulaim waladatil Lailah, fakarihat an tuhannikahu hatta yuhannika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jadi yang bawa putra Abdullah adalah Anas bin Malik, ya, bawa adik tirinya. Maka kata Anas bin Malik, wahai Rasulullah, Ummu Sulaim ibuku tadi malam melahirkan dan dia tidak mau mentahnik putranya sampai Anda yang mentahnik terlebih dahulu. Kata Rasulullah SAW, ama syai', ada sesuatu yang kau bawa? Aku berkata, tamratu ajwa, aku bawa buah korma ajwa. Maka fa akhadha ba'dahunna famadhaghahunna, Nabi mengambil sebagian korma tersebut, lalu Nabi mengunyah-ngunyahnya. Thumma jama' Abu Zaqahu, kemudian Nabi kumpulkan liurnya, fa'aujarahu iyyahu, kemudian Nabi pun masukkan ke dalam mulutnya anaknya Ummu Sulaim, faja'ala yatalammadhu, maka sang anak mengisap-mengisap jari Nabi sallallahu alaihi wasallam makan dari korma tersebut. Nabi berkata, hibbul ansar tamar, sungguhnya kaum Ansor suka dengan apa? Korma. Ini anak sejak kecil sudah suka apa? Korma. Qultu ya Rasulullah sammih, kata Anas bin Malik, ya Rasulullah berilah nama anak ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, huwa Abdullah. Dia adalah siapa? Abdullah. Abdullah ini akhirnya menjadi anak yang soleh. Kemudian dia meninggal dalam jihad fisabilillah. Dan dia punya anak 10, anak laki-laki, semuanya ahli baca Quran. Semuanya ahli baca Quran. 5 di antaranya adalah ahlul hadis, orang-orang terkenal menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Ishaq, Ismail, Yaqub, Abdullah dan Amr. Ini 5 bersaudara, semuanya ahli hadis. Dan yang paling top di antara 5 anak-anaknya ahli hadis adalah Ishaq. Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha. Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha. Ishaq inilah gurunya Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Bayangkan Allah Subhanahu wa taala menjaga, ya, Abu Talha, menjaga putranya, bahkan menjaga apa? Cucunya. Inilah di antara makna ihfazillah yahfazka. Kalau engkau menjaga Allah, Allah akan menjagamu, bukan cuma menjagamu, bahkan menjaga keturunanmu. Menjaga keturunanmu. Kita sekarang hidup di zaman yang banyak fitnah. Kita khawatir anak-anak kita rusak. Kita melihat bagaimana para pemuda, pergaulan mereka, bagaimana tontonan mereka, bagaimana pembicaraan mereka. Pergaulan laki-laki dengan wanita, betapa banyak perzinahan. Sekarang bukan hanya perzinahan, bahkan homoseksual tersebar di mana-mana. Kalau kita tidak menjaga anak kita, kalau Allah tidak menjaga anak kita, susah kita untuk menjaga mereka. Oleh karena kita butuh bantuan, ya. Kita butuh penjagaan Allah agar anak kita bisa terjaga. Di antaranya kita mendoakan anak-anak kita. Di antaranya kita sendiri berusaha untuk jadi orang tua yang soleh, agar anak-anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala juga bercerita tentang hal ini, tentang Nabi Musa dan Nabi Khadir tatkala mereka berdua bertamu ke suatu kampung dan mereka tidak dijamu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istata'ama ahlaha fa abaw ayyudayyifuhuma fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadha fa aqama." Maka berjalanlah Nabi Musa dan Nabi Khadir. Sampailah mereka di suatu negeri, suatu kampung, mereka minta dijamu oleh penduduk kampung tersebut. Fa abaw ayyudayyifuhuma. Ternyata penduduk kampung tersebut enggan menjamu mereka berdua. Karena mereka berdua nabi, ya. Ini penduduk kampung kurang ajar, tidak mau menjamu apa? Nabi. Tatkala mereka hendak keluar dari kampung tersebut, fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadha fa aqama. Tiba-tiba mereka mendapati suatu tembok mau jatuh, mau roboh, fa aqama, maka Nabi Khadir pun meluruskan tembok tersebut. Musa bertanya, "Kenapa Anda meluruskan tembok tersebut? Padahal mereka berbuat buruk kepada kita, kenapa Anda balas keburukan mereka dengan kebaikan?" Maka Nabi Khadir bercerita, "Wa ammal jidaru fa kana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abuhuma salihah fa arada rabbuka ay yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik." Kata Nabi Khadir, adapun tembok yang tadinya mau rubuh saya luruskan. Sungguhnya tembok tersebut milik 2 anak yatim yang tinggal di kota tersebut.
Di bawah tembok tersebut ada harta mereka. Kalau tembok tersebut miring, harta mereka akan kelihatan, akan dirampas oleh orang. Maka Allah menyuruh Nabi Khadir untuk memperbaiki tembok tersebut agar harta mereka tersembunyi. Fa arada rabbuka ayyabluga ashuddahuma, sampai dua anak yatim ini menjadi dua anak yang dewasa. Kemudian mereka berdua akan mengambil harta mereka. Sebabnya kenapa? Kata Nabi Khadir, wa kana abuhuma salihah, karena orang tua mereka ini saleh. Kata sebagian ulama seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, hufidha li salahi abihima. Sungguhnya dua anak yatim ini dijaga oleh Allah karena kesalehan ayah mereka berdua. Dan tidak disebutkan dua anak ini saleh, tidak. Yang disebutkan salehnya bapaknya atau anaknya? Bapaknya. Bapaknya yang disebutkan, bukan kedua anaknya. Oleh karena Syekhul Islam Taimiyah juga menyebutkan, ya, bahwasanya kata beliau rahimahullahu taala, ya, fantafa'a bi salahi abihima wa laysa min sa'yihima. Kedua anak ini mendapatkan manfaat dari kesolehan orang tua dua anak ini, bukan karena usaha mereka berdua. Bahkan dalam sebagian riwayat, kata sebagian salaf, ya, bahwasanya ayah yang dimaksud dalam Al-Quran ini adalah kakek mereka yang ketujuh. Kakek mereka yang ketujuh. Kana bainahuma wa bainal ab as-salih sab'atu aba. Jadi ini anak bin sampai bin yang ketujuh. Dijaga 7 turunan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa berarti bapaknya. Solehnya luar biasa. Sampai dijaga oleh Allah sampai 7 turunan. Sampai Allah ngirim Nabi Khadir untuk memperbaiki tembok tersebut gara-gara kesolehan bapak mereka. Karenanya hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesolehan kita sangat berpengaruh dengan nasib anak-anak kita. Kalau kita ingin anak-anak kita dijaga oleh Allah, berusahalah kita menjadi orang tua yang baik, orang yang tua yang soleh. Bagaimana kita ingin anak-anak kita soleh, sementara kita hobinya nonton sinetron, nonton India, sama nonton Korea, repot. Ya, saya nggak tahu sekarang lagi rame film Korea, ya. Dulu zaman saya masih kecil nggak ada film Korea. Sekarang sedikit anak-anak muda nonton film Korea, ya. Nah, bagaimana kita mau anak-anak kita soleh sementara kita sendiri tidak solehah? Sementara kita sendiri jarang ke masjid yang bapak-bapak. Sementara kita sendiri masih suka bermaksiat. Bagaimana Allah menjaga anak-anak kita? Bisa jadi jangan-jangan anak-anak kita menjadi rusak gara-gara kita sendiri yang rusak. Gara-gara kita yang rusak. Oleh karenanya Sa'id bin Musayyib, seorang tabi'in rahimahullah, pernah berkata, "Inni la usalli fa adhkuru waladi fa azidu fi salati." Aku salat, kata Sa'id bin Musayyib. Kemudian aku ingat anakku dalam salatku, maka aku tambah lagi salatku. Aku panjang-panjangkan atau aku tambah rakaatnya. Kenapa? Ingat anakku. Raja'a an uhfadha fihi. Aku berharap Allah menjaga anakku karena aku. Ya. Maka seorang tatkala ingin melakukan kesalahan, ingat, ya, dampaknya bisa saja mengenai anak-anaknya. Maka dia berusaha bertakwa kepada Allah. Selain dia berdoa kepada Allah agar anaknya soleh, dia juga berusaha untuk soleh, ya, untuk soleh agar anak-anaknya menjadi soleh dan solehah. Hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara buah dari menjaga Allah Subhanahu wa taala, maka menjaga orang yang menjaga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah." Sungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang Allah kirimkan kepada seorang hamba yang bertakwa, menjaga di depannya, di belakangnya. Yahfazunahu min amrillah. Malaikat-malaikat itu menjaga sang hamba dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dijaga. Kalau ingin melakukan keburukan dipalingkan. Kalau ingin terjerumus dalam kecelakaan dijauhkan, ya. Allah mengirim malaikat-malaikat untuk menjaga orang-orang yang beriman. Ada penjaga. Dan itu sering, ya, Allah palingkan kita dari kerusakan, dari kehancuran, bukan karena tiba-tiba, bukan karena kebetulan, tapi ada yang atur.
Ya, Allah Subhanahu wa taala ingin menjauhkan kita dari keburukan tersebut, ya. Ya. Dan itu bukan hal yang kebetulan, tapi memang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba kita disuruh belok ke sini, tiba-tiba kita suruh jalan yang lain, ya. Sampai kata sebagian ulama, terkadang Allah menjaga kita dari hal-hal yang kita semangati, kita inginkan. Ada seorang sudah semangat untuk meraih harta, dia sudah masuk dalam perdagangan, kemudian ternyata dia tidak berhasil. Dia menyangka dia tidak berhasil, saya kalah sama kawan-kawan saya, kawan-kawan saya lebih jago berdagang. Tapi ternyata itu Allah palingkan dia. Dia rajin sholat, rajin beribadah, tapi Allah palingkan dia, dia kalah dalam perdagangan tersebut. Karena Allah tahu kalau dia berdagang, kalau dia kaya, dia akan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia punya uang banyak, dia akan lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyangka bahwasanya dia tidak berhasil karena kehebatan teman-temannya. Tidak, sebenarnya dia hebat. Tetapi Allah palingkan dia supaya dia tidak terjerumus dalam hal yang dia benci. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi engkau mencintai sesuatu dan buruk bagimu. Bisa jadi seorang begitu semangat untuk meraih jabatan dengan perjuangan luar biasa, sudah berusaha sendiri, tapi Allah tidak menjadikan dia berhasil. Allah buat dia kalah. Kenapa? Bisa jadi kalau dia menang, dia lupa dengan namanya pengajian, dia lupa dengan takwa kepada Allah, ya. Lupa untuk baca Quran, tersibukkan dengan hal yang tidak bermanfaat, maka Allah buat dia gagal. Bukan karena dia tidak hebat, dia hebat. Tapi Allah tahu dia belum pantas untuk masuk di ajang tersebut. Dia belum pantas. Belum saatnya dia masuk dalam kancah tersebut. Maka Allah buat dia gagal. Ini contoh adalah penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Allah mudahkan urusannya kalau dia menjaga Allah Subhanahu wa taala, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan solusi kepadanya dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Nah, kalau seorang ternyata banyak masalah, dizalimi orang, ini orang diganggu orang, masalahnya tidak pernah selesai-selesai, tidak ada solusinya, maka hendaknya dia introspeksi diri. Jangan-jangan dia bermasalah. Jangan-jangan dia bermasalah sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan dia menzalimi orang lain, jangan-jangan dia tukang maksiat. Jangan-jangan dia tidak beres di rumahnya. Jangan-jangan dia enggak beres sama pembantunya misalnya, sama pegawainya, sama istrinya, sama suaminya. Cek. Kenapa bisa demikian? Orang mukmin pasti dikasih ujian, namun pasti ada solusinya. Pasti ada solusinya. Kita orang mukmin, orang beriman pasti ada ujiannya. Allah sudah janji akan kasih ujian, tetapi pasti ada solusinya. Nah, kalau enggak ada solusinya, berarti kita introspeksi, jangan-jangan kita bermasalah. Hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, secara umum penjagaan Allah terhadap seorang hamba dalam dua hal. Penjagaan Allah terhadap seorang hamba dalam dua hal. Pertama, Allah menjaga agamanya, yang kedua Allah menjaga dunianya. Allah menjaga agamanya, yaitu Allah menjauhkan dia dari hal-hal yang menyimpang, hal-hal yang menyesatkan. Jauhkan dia dari syubhat-syubhat, jauhkan dia dari pemikiran liberal, dari pemikiran firqah-firqah yang sesat, dijauhkan dari pemikiran-pemikiran khawarij, syiah dan yang lainnya. Allah jauhkan dia. Mungkin otaknya tidak begitu cerdas, tapi begitu dia baca syubhat-syubhat tidak masuk, dia tidak bisa terima, tidak logis bagi dia. Ada sebagian orang cerdas, tatkala baca syubhat-syubhatnya liberal, bahkan ateis malah terjebak. Malah terjebak, Allah tidak jaga dia. Sementara ada orang yang mungkin tidak begitu cerdas, tapi dengan logikanya yang sederhana, dia bisa bantai itu semua. Sementara ada orang yang pintar, namun karena Allah tidak jaga dia, begitu dia membaca syubhat-syubhat, langsung terbawa dalam pemikiran tersebut. Jadi dia punya pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Apalagi di zaman sekarang ini, pemikiran yang menyimpang tersebar di mana-mana. Orang kalau masuk dunia maya, dia akan mengetahui segala model pemikiran. Nah, kalau Allah tidak jaga dia, anak kita misalnya tidak dijaga, maka dia pingin tahu dia baca, akhirnya terjebak. Beberapa waktu lalu ada yang datang kepada seorang tua suami istri, "Ya Ustaz, anak saya sejak tahun ini memproklamirkan bahwasanya dia tidak mau puasa lagi." Subhanallah. Kenapa? Dia ragu adanya Tuhan. Gara-gara baca. Baca ini, baca ini, kejebak. Tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang bertakwa kepada Allah,
Setiap hari berdoa, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Dan dia tulus dalam ibadahnya, maka Allah akan menjaga dia. Oleh karenanya dalam hadis qudsi kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Senantiasa seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara yang sunnah sampai aku mencintainya. Seorang berusaha, bukan cuma yang wajib-wajib saja, yang sunnah-sunnah dia kerjakan. Ibu-ibu alhamdulillah salat lima waktu tidak ditinggalkan. Jangan lupa salat rawatib, qabliyah dan ba'diyah. Ibu-ibu insyaallah salat puasa bulan Ramadan tidak meninggalkan. Jangan lupa puasa sunnah kalau ada kesempatan puasa sunnah Senin Kemis atau 3 hari dalam sebulan, ya. Sisihkan waktu untuk berpuasa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang wajib-wajib sudah dikerjakan, jangan lupa baca Quran, berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan perkara-perkara yang sunnah. Jangan lupa zikir pagi petang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil." Senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara yang sunnah hatta uhibbah, sampai aku pun cinta kepadanya. Jadi kalau Anda ingin dicintai oleh Allah, itu caranya. Saya tidak melarang browsing tas ya, tidak melarang. Cuma jangan waktuku panjang banyak ya. Buka ini lihat lagi browsing. Lihat. Kurang jelas begini. Padahal duit enggak ada juga. Jadi saya tidak melarang, daripada lihat yang macam-macam mending lihat tas ya. Tetapi jangan sampai waktunya habis. Jangan terlalu banyak grup sehingga banyak ketawa ketiwi yang kurang bermanfaat. Ketawa ketiwi itu bagus, tapi dia seperti garam, kalau kebanyakan enggak enak. Benar. Ketawa ketiwi baik, canda itu baik. Kebanyakan jadi enggak enak, jadi hambar akhirnya. Kita kalau sama kawan ketawa terus jadi enggak enak. Sekali ketawa indah. Terus-terusan ya, kayak orang gila ketawa terus. Jadi waktu kita banyak terbuang terutama di zaman sekarang ini. Ibu-ibu zaman dulu tidak seperti ibu-ibu zaman now. Kalau zaman dahulu ujian kurang, ya, cobaan kurang, sekarang hal-hal yang menggoda terlalu banyak. Oleh karenanya, bagaimana kita ingin dicintai oleh Allah kita sementara kita malas untuk menjalankan ibadah kepada Allah. Allah tadi berkata, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara yang sunnah sampai aku mencintainya. Kemudian kata Allah, "Fa idza ahbabtuhu." Kalau aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Aku akan jadi pendengarannya, aku akan menjadi penglihatannya, aku akan menjadi tangannya, aku akan menjadi kakinya, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Yaitu aku akan bimbing dia. Aku akan bimbing pendengarannya, tidak dibiarkan mendengarkan hal yang haram. Tahu-tahu dia enggak suka dengar gibah, enggak tahu-tahu kenapa, tahu-tahu dia enggak suka. Dulunya dia suka nonton acara gibah. Dulunya dia selalu ada acara gibah paling depan di televisi. Sekarang tiba-tiba dia enggak suka dengan itu semua. Kenapa? Allah rubah hatinya. Kalau ada orang datang kepada dia bicara gibah, kata dia enggak. Saya enggak suka. Bicara yang lain aja, saya enggak suka seperti ini. Tiba-tiba dia enggak suka. Kenapa? Allah jaga pendengarannya. Allah jaga penglihatan, lihat hal yang haram dia berpaling, dia enggak suka. Dia enggak suka lihat yang haram. Allah buat dia tidak suka melihat itu semuanya. Tadinya suka jalan-jalan ke sana sini ngabisin duit. Kerjaannya ke mall terus. Tahu-tahu saya enggak suka ke mall. Kenapa? Sekarang online aja. Sama aja kalau begitu. Tapi maksudnya dia hal-hal yang tidak bermanfaat sudah malas. Jadinya suka jalan-jalan ngabisin waktu, ngabisin duit. Sekarang mulai berhenti. Kenapa? Allah rubah hatinya. Kenapa? Sementara ini dia selalu dekatkan dirinya kepada Allah. Allah kalau sudah cinta kepada seorang hamba, Allah akan jaga dia. Allah akan jaga dia. Jaga penglihatannya, jaga pendengarannya, jaga lisannya, jaga langkahnya. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara bentuk penjagaan Allah kalau seorang menjaga Allah. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Di antaranya adalah Allah akan bimbing dia dalam masalah agama. Jadilah dia kalau umrah semangat, kalau solat jadi semangat, kalau solat jadi khusyuk, ikut pengajian semangat, baca Quran semangat. Ya, kenapa? Allah jaga dia. Dan ini yang sangat penjagaan yang sangat kita perlukan. Kita lihat betapa banyak orang sekarang di zaman ini. Dahulunya kita lihat mereka alim, sekarang di penghujungnya malah hancur. Malah membela pemikiran liberal.
Allah tidak jaga dia. Kalau Anda ingin meninggal dalam kondisi husnul khatimah, dengan pemikiran yang benar, tidak menyimpang, tidak tersesat, maka berusaha jaga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala meninggal dalam kondisi di atas akidah yang benar. Benar ini saya berkata, ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya lihat beberapa orang yang dahulunya baik, yang dahulunya membela sunnah Nabi SAW, di akhir berubah. Semoga dikembalikan Allah. Tapi kalau tidak, meninggal dalam kondisi menyimpang. Itu semua karena masa lalunya. Tidak mungkin Allah berikan seperti itu di ujungnya. Tapi ada masa lalu yang bermasalah. Ada masa lalunya yang bermasalah. Wali'adzubillah. Maka seorang menjaga Allah agar dia dijaga agamanya. Ini yang pertama. Ternyata kalau orang menjaga Allah, bukan cuma dijaga agamanya saja, dijaga juga dunianya. Dan ternyata bukan cuma dia saja yang dijaga, keluarganya dijaga, istrinya dijaga, anak-anaknya dijaga, oleh hartanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika dia menjaga Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah sampaikan kisah, ada seorang ya punya anak banyak ya. Dia tidak begitu perhatian sama anaknya karena kesibukannya, tetapi anak-anaknya jadi soleh semua. Anak-anaknya soleh semua. Waktu ditanya, ya fulan bisa anak banyak soleh semua. Kata dia, saya yakin waktu saya mau berhubungan sama istri saya baca doa. Doa mau berapa? Berhubungan. Ya. Dan dalam hadis sebutkan bahwa saya mengucapkan doa itu, maka dia tidak akan diberi kemudaratan oleh syaitan. Maka saya yakin dengan doa tersebut, dan saya yakin Allah akan menjaga anak-anakku. Ada ketakwaan, bahkan tatkala tidak berhubungan, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang kita heran ya. Ya kita punya, apalagi kalau kawan-kawan di Arab Saudi sana, atau anak 24 orang, anak 15 orang, ada kawan saya 55 bersaudara, Masya Allah. Itu gimana mau jaga 55 orang anak? Namanya saja lupa. Bingung ya. Ada kawan cerita dia punya tetangga anaknya 13, laki-laki semua, belum perempuannya, 13. Kalau sholat jamaah 13 semua di saf, Masya Allah. Ada satu yang lari-lari, dia pegang, kamu anaknya ibumu yang mana? Dia bingung sendiri. Karena istrinya banyak, dia bingung. Kamu ini anak dari ibu yang mana? Saking banyak anaknya dia lupa. Tapi semuanya ke masjid. Tapi semuanya yang mana? Ke masjid. Siapa yang bisa jaga mereka? Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita enggak mampu jaga mereka, gimana mau jaga anak kita dia di sekolah ketemu dengan kawan-kawan kita enggak tahu ketemu kawannya siapa? Bagaimana kita menjaga anak kita di rumah bersendirian kemudian buka internet, apa yang dilihat kita enggak tahu? Kalau bukan Allah yang jaga, kita enggak bakalan bisa menjaga. Allah, kalau kita menjaga Allah, maka Allah akan jaga kita. Kita pun dijaga. Anak kita dijaga, istri kita dijaga. Kalau kita bermasalah, ibu kalau suaminya biar dijaga, tidak direbut oleh pelakor. Pelakor itu perebut laki orang ya. Jaga diri, bertakwa kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya Allah jagalah suamiku ya Allah. Jauhkan dia dari wanita-wanita yang pelakor ya misalnya. Berdoa kepada Allah. Jadi kita dijaga bukan cuma diri kita, bahkan keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Saudi saya sering ketemu orang-orang umurnya saya panjang-panjang, 90, 80, masih segar-segar, 80 lebih, masih kuat, masih sehat. Ya. Sebagian ulama mengatakan barang siapa tatkala di masa mudanya dia menjaga dirinya, menjaga pandangannya, menjaga pendengarannya, maka dia tidak di akhir hayat pun dia masih bisa melihat dengan baik, masih bisa mendengar dengan baik, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia jaga di masa mudanya. Badan-badannya, anggota tubuhnya dia jaga karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjaganya tatkala di masa tua. Jadi bukan cuma agama yang dijaga, dunia pun dijaga. Kalau orang pedagang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang membayar zakat, insyaallah hartanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah dengar ceramah di radio Arab Saudi. Waktu itu sempat terjadi bencana sehingga banyak onta-onta yang mati, banyak kambing-kambing yang mati. Pemerintah membuka bantuan. Orang-orang yang onta-ontanya mati datang lapor kepada pemerintah. Sehingga diberi apa? Ganti. Seorang bercerita, waktu ada orang datang dilapor sekian ontanya mati tiba-tiba. Maka dia lapor ke hakim.
laporan tersebut, dipanggil, hakim tersebut bertanya kepada dia, jangan-jangan kau nggak bayar zakat? Maka terdiamlah orang tersebut. Terdiamlah orang apa? Tersebut. Kalau dia bayarkan, dia bilang, saya bayar Pak Hakim. Tapi dia diam. Dia tidak bisa jawab. Bisa jadi harta orang kemudian, harta seorang terkena musibah. Kenapa? Dia tidak bertakwa kepada Allah. Zakat dia tidak pernah bayar. Atau kemudian dikasih sakit oleh Allah sehingga hartanya habis semuanya untuk sakitnya tersebut. Oleh karenanya seorang bertakwa kepada Allah agar dijaga dunianya juga, bukan cuma akhiratnya, bukan cuma agama yang dijaga, dunia pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita sampai pada pembahasan terakhir, bagaimana menjaga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya orang yang menjaga Allah Subhanahu wa taala dipuji oleh Allah dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an. Allah sebutkan di antaranya mereka adalah para penghuni surga. Dalam surat Qaf Allah sebutkan tentang para penghuni surga orang bertakwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa uzlifatil jannatu ina ghairu ba'id. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Man khasyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib. Udkhuluha bisalamin, dzalika yaumul khulud. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid." Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari kiamat kelak, uzlifatil jannatu lil muttaqin. Surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Mereka dimuliakan, surganya digiring oleh Allah kepada mereka sehingga mereka melihat keindahan semakin dekat kepada mereka. Untuk masuk. Dikatakan kepada mereka, hadza ma tu'adun. Inilah yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa tersebut? Likulli awwabin hafiz. Orang yang senantiasa awwab, senantiasa kembali kepada Allah, selalu ingat kepada Allah, dalam kondisi senang ingat kepada Allah, dalam kondisi susah ingat kepada Allah, tatkala bermaksiat segera kembali kepada Allah, namanya awwab. Senantiasa kembali kepada Allah, senang dia bersyukur kepada Allah. Lagi maksiat dia beristighfar kepada Allah, lagi sedih dia mengatakan inna ilaihi raji'un, ingat selalu kepada Allah. Kemudian likulli awwabin hafiz, yang selalu menjaga. Di antara ciri orang bertakwa di jamin surga adalah orang yang senantiasa menjaga. Kata para ulama, yaitu menjaga perintah Allah, menjaga dirinya, menjaga hak-hak Allah, dan menjaga batasan-batasan Allah. Jangan dia langgar, jangan dia terjang, jangan dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini demikian juga tatkala Allah sebutkan tentang orang-orang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah janjikan bagi mereka surga. Allah sebutkan sifat-sifat mereka, di antaranya at-taibunal abidunal hamidun as-saihun ar-raqiun as-sajidun al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah. Ciri-ciri penghuni surga. Allah sebutin orang senantiasa bertobat, ya. Kemudian senantiasa muji Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya sampai Allah mengatakan wal hafizuna li hududillah, yaitu orang-orang yang menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Mereka ciri-ciri penghuni surga. Taib. Di antara ayat-ayat yang mengkhususkan amalan-amalan tertentu untuk dijaga, ada amalan-amalan tertentu yang hendaknya dijaga, seperti Allah menyuruh kita untuk menjaga salat. Kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 238, kata Allah, hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kata Allah, jagalah salat dan jagalah salat asar. Allah suruh jaga salat. Ibu-ibu jaga salat, jangan sampai malas-malasan. Jaga salat itu maksudnya kita jaga, kerjakan pada waktunya. Kita kerjakan salat dalam kondisi semangat, bukan dalam rangka melepaskan beban. Kita latih diri kita sampai kita menikmati salat tersebut. Bagaimana caranya? Kita kebanyakan, saya tidak mengatakan antum, saya katakan kita. Kebanyakan kita salat dalam kondisi merasa beban. Padahal Nabi SAW waktu salat, Nabi berkata kepada Bilal, ya Bilal arih Nabi salat. Ya Bilal, jadikanlah kami beristirahat dengan salat. Salat itu ada istirahat bagi Nabi. Bukan ya Bilal, istirahatkan kami dari salat. Beban untuk kita tinggalkan, tidak. Tapi Nabi justru beristirahat dalam apa? Salat. Wa ju'ilat qurratu aini fi salat. Kata Nabi, dijadikan kebahagiaanku dalam salat. Seorang kalau ingin seperti ini, dia latih salat malam sampai dia merasa kelezatan dalam salat malam. Bagaimana caranya? Dia berusaha. Memang pertama berat, malas-malasan, lawan rasa kantuk. Bagaimana bangun jam 3:30 atau bangun jam 3, kemudian salat, bangun jam 4 misalnya.
Ngantuk, lawan ngantuk ya. Tapi lama-lama dia akan merasakan apa? Kelezatan. Jadi benar dia merasakan salat itu qurratu ain, kebahagiaan. Kalau dia enggak salat dia enggak tenang. Begitu dia salat dia merasa bahagia. Dia bahagia dalam sujudnya, dia bahagia dalam rukuknya. Kalau dia sudah bisa begitu, ini orang yang dapat kenikmatan luar biasa. Bukan beban. Ya. Nah ibu-ibu, ya, jangan jadikan salat itu beban. Kalau ibu masih merasa salat itu beban, berarti ibu belum sampai pada derajat yang diinginkan. Maka berusahalah menjaga salat. Jadikan salat adalah kebahagiaan. Kata Allah wassalatil wusta, dan juga jagalah salat asar. Salat asar jangan sampai kelewatan ya. Terutama orang yang kerja ya, pulang kantor sudah jam sekarang 4:30, nanggung salat asar kadang-kadang kebablasan ya. Ngantuk, tidur, akhirnya lupa salat asar. Salat asar dikerjakan di waktu yang terlambat misalnya. Kemudian di antara hal yang diperintahkan dalam Al-Quran untuk dijaga, kata Allah, wahfadhu aimanakum, jagalah sumpah-sumpah kalian. Kita jangan sering bersumpah, tapi kalau kita sudah bersumpah, catat sumpah tersebut. Jangan sampai kita langgar sumpah tersebut. Allah menyuruh jaga sumpah tersebut, wahfadhu aimanakum. Kalau kita bilang demi Allah, laksanakan sumpah tersebut. Sebagai bentuk kita pengagungan terhadap Allah. Barang siapa menjaga sumpahnya karena Allah, Allah akan menjaga dia. Demikian juga di antara hal yang dianjurkan untuk dijaga dalam hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuhafidhu 'alal wudu' illa mu'min. Tidak ada yang menjaga wudu kecuali seorang apa? Mukmin. Seorang berusaha untuk jaga wudunya. Setiap dia batal dia berwudu. Bahkan sebelum tidur dia berwudu kalau memungkinkan. Dan ini adalah tanda seorang mukmin. Kemudian juga ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, al-istihya'u minallahi haqqal haya. Hendaknya seorang malu kepada Allah dengan rasa malu yang sebenar-benarnya. Bagaimana cara rasa malu yang sebenar-benarnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antahfadzar ra'sa wa ma wa'a. Engkau menjaga kepalamu dengan apa yang ada di bawahnya. Itu jaga pendengaran, jaga penglihatan. Kalau kita ingin dijaga Allah, jangan jelalatan. Jangan lihat hal-hal yang tidak dibenarkan. Ya. Jangan mendengarkan hal-hal yang diharamkan. Wa tahfadzal batna wa ma hawa, dan jagalah juga perut dan apa di dalamnya. Itu jangan sampai makan yang haram. Jangan sampai makan yang haram. Kenapa? Karena semua penglihatan pendengaran akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, semua itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya yang paling penting juga Nabi mengkhususkan, jaga lisan. Kata Nabi, man hafidha ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi dakhalal jannah. Barang siapa yang menjaga lisannya dan menjaga kemaluannya, dia masuk surga. Kenapa? Kebanyakan orang terjerumus dalam neraka jahanam gara-gara lisannya. Oleh karena seorang hati-hati. Ibu-ibu tatkala bergaul, tatkala berkomentar di grup WhatsApp atau di medsos, hati-hati. Tatkala berteman dengan kawan, ngobrol hati-hati. Jangan sampai masuk dalam ghibah, jangan sampai masuk dalam namimah. Jauhi sering katanya dan katanya. Sungguhnya di antara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala qila wa qala, katanya dan katanya. Sekarang zaman ini zaman banyak katanya-katanya. Hati-hati. Jaga lisan. Kalau tidak penting enggak usah dibicarakan. Kalau tidak baik hendaknya didiamkan, enggak usah berbicara. Sebagaimana berbicara kebaikan adalah ibadah, diam dari keburukan juga adalah ibadah. Sungguh ada ibadah yang agung, tidak susah, cuma diam dapat pahala. Tetapi susahnya orang diam itu susah. Maunya ngomong. Ustaz aja maunya ngomong. Maunya komentar, semuanya mau dikomentari. Ya, tidak semua ente komentari. Ingat, sebagaimana berbicara kebaikan adalah ibadah, diam dari keburukan juga adalah ibadah. Diam dari hal yang meragukan, mendiam. Orang ini ibu lagi ngumpul, kemudian ngobrol-ngobrol, ketawa ke TV. Kita lihat itu enggak benar, diam. Jangan komentar. Jangan komentar. Di grup lagi bertengkar, menurut anti komentar enggak ada manfaatnya, enggak usah komentar, diam, tahan diri. Itu ibadah.
ibadah. Lau kana al-kalamu min al-fiddah lakana sukutu min adh-dhahab. Kalau berbicara adalah perak, maka diam adalah emas. Apalagi ibu-ibu ya. Karena yang suka ngomong itu biasanya apa? Ibu-ibu. Suka komentar itu apa? Ibu-ibu. Yang sering ember mulutnya itu apa? Ibu-ibu. Ini saya bicara kenyataan ya. Ibu jangan tersinggung. Tersinggung enggak apa-apa juga. Jadi intinya ya, hati-hati ibu-ibu ya. Jaga lisan, terutama di zaman sekarang ini. Jaga tulisan, jaga komentar. Kemudian juga jaga kemaluan ya. Ikhwan maupun akhwat jaga kemaluan. Jangan selingkuh, jangan punya hubungan dengan lelaki lain bagi ibu dan jangan bagi laki-laki hubungan perempuan lain yang tidak halal baginya. Ini sekarang zaman fitnah, betapa mudah kita berkomunikasi dengan lawan jenis yang tidak halal bagi kita. Ya, ketawa-ketiwi dengan orang lain, tertawa-tertawa dengan suami orang, tertawa-tertawa dengan istri orang lain, tidak diperbolehkan. Sebagian lelaki kalau sudah telepon sama perempuan lain, setengah jam juga betah telepon. Kalau bicara sama istrinya enggak betah. Cepat, Ma, ada apa sih, Ma? Cepat dong, Ma, cepat, Bapak, Papi lagi sibuk. Begitu ngobrol sama istri orang setengah jam, betah. Ada apa gerangan? Pasti ada kelezatan di situ. Ada syahwat yang tersalurkan. Makanya betah lama ngobrol. Kalau chattingan sama perempuan lain semangat. Kalau chattingan sama istri orang kurang semangat. Sebagian ibu juga demikian, ibu-ibu yang kurang ajar ya. Kalau sudah kontak sama suami orang seperti itu, sama suami sendiri tidak bersemangat. Kurang menghormati, kurang menghargai. Sama suami orang benar-benar menghargai. Ini berarti tidak menjaga kemaluannya dan hal-hal yang bisa menjerumuskan kepada itu semua. Baik, jadi intinya, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud menjaga Allah adalah menjaga perintah-perintahnya. Wa hafidha huquqahu, menjaga hak-hak Allah. Di antaranya hak Allah adalah kita mentauhidkan Allah, jangan berbuat syirik sama sekali. Kemudian wa hafidha hududahu, menjaga batasan-batasannya, jangan kita langgar. Jangan kita melakukan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menjaga ini semua, maka dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana dia semakin kuat menjaga hal tersebut, dia akan semakin dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa butuhnya kita di zaman sekarang untuk saling mengingatkan. Jangan lupa berteman dengan wanita-wanita yang soleha, ikhwan-ikhwan berteman dengan ikhwan-ikhwan yang soleh, agar saling menjaga di antara mereka, saling mendoakan, saling mengingatkan. Di zaman sekarang kita butuh dengan teman-teman yang baik, agar kita terjebak dengan komunitas yang baik dan terjauhkan dari komunitas yang buruk. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Ibu-ibu yang sudah hafal juz amma coba angkat tangan. Ada yang hafal juz amma? Enggak ada. Masa enggak hafal juz amma? Mungkin ada tapi takut riya ya. Juz amma enggak riya kok, cuma juz amma aja kok riya. Kalau 30 juz mungkin riya. Saya ingin tahu ibu ada yang hafal juz amma enggak? Sebanyak ini enggak ada yang hafal juz amma. Terus apa yang dihafal? Saya nasihatkan kepada ibu-ibu isi waktu. Di antara isi waktu yang benar buat kita bermanfaat adalah menghafal Al-Quran. Bikin kelompok grup-grup hafal Quran. Tidak ada kata terlambat. Ya. Umur 50, umur 60 masih bisa hafal juz amma. Ya. Kalau hafal Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad, insyaallah semuanya sudah hafal. Ya, 3 qul, tambah lagi qul ya ayyuhal kafirun, 4 qul ya. Ya. Tetapi amma yatasaalun dan lainnya juga dihafalin. Kalau sudah punya hafalan surat-surat tersebut, nanti banyak faedahnya, semangat salat malam. Kalau lagi nyetir bisa sambil murojaah. Banyak manfaatnya, akan merubah kehidupan seorang. Tapi kalau tidak ada yang dihafal memang kurang semangat salat malam, ya. Maka saya sangat berharap ibu-ibu kalau ada waktu bikin grup untuk setoran hafalan. Tidak apa-apa 1 hari 1 ayat. Apa susahnya sih? Insya Allah enggak susah. Memang pertama kali berat. Namun kalau sudah 1 surat kita hafal, insya Allah mudah.
Otak ini perlu diasah. Kalau sudah terasah, mudah nanti insyaallah, ya. Ibu insyaallah hafal juz amma ya sebelum meninggal ya. Bilang iya aja kurang semangat. Ibu-ibu nanti hafal juz amma sebelum meninggal ya. Insyaallah, insyaallah. Tapi ada yang bertanya, saya persilakan. Bagaimana kita menjaga keluarga supaya kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari? Sebenarnya kan yang kita hanya bisa lakukan yang bisa kita lakukan. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampu kita. Maka memang harus ada waktu kita ingatkan anak-anak, kita bangunkan waktu mereka untuk salat subuh, kita tanyain sudah murojaah belum, ya. Tetapi anak-anak butuh melihat qudwah, contoh yang nyata. Kalau kita sendiri enggak pernah baca Quran, kita suruh anak baca Quran, anak-anak heran, ini ibu enak aja nyuruh-nyuruh anak-anak, sementara ibu sendiri enggak pernah baca Quran. Ibu tiap hari main HP, terus kita disuruh hafal Quran. Ya, anak-anak pasti bisa menilai. Ya. Tapi ada orang membuat ilustrasi, ada seorang ibu heran sama ibu yang lain. Ibu yang lain anaknya selalu baca Quran, sementara anaknya selalu main HP. Maka dia tanya, kok bisa anak ibu selalu baca Quran? Kata ibu tersebut, tergantung ibunya, apa yang dilihat oleh anaknya. Artinya kamu sering main HP, makanya anakmu juga main apa? Main HP kerjanya. Jadi kita berusaha ada sisihkan waktu untuk pertama perbaiki diri kita sendiri. Kita butuh perbaikan. Kita ini hidup tidak lama di dunia ini, ibu-ibu. Jadi harus ada jadwal yang kita rutinkan, meskipun sedikit tapi kita rutin. Kata Nabi SAW, wa ahabul a'mali ilallah adwamuha wa inqal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling berkesinambungan meskipun cuma sedikit. Jadi maksud saya kita bikin kegiatan zikir pagi petang jangan tinggal. Ada sekarang ada di HP juga ada, di Halo Ustadz juga ada, di banyak program-program ada program bacaan zikir pagi petang. Kita baca pagi jangan lupa, petang jangan lupa. Ya. Kemudian jangan lupa ada program baca Quran. Setiap hari harus ada yang dibaca, enggak boleh enggak ada yang dibaca. Meskipun 2 lembar, meskipun 3 lembar harus ada yang dibaca. Kita kasih tanda, siap naik tambah lagi sampai kita khatam. Sampai kita khatam. Saya punya kawan ya, ini saya cerita. Saya punya kawan, bukan saya, kawan saya. Dia punya mobil Avanza kalau enggak salah. Terus ada kawan saya yang baik bilang sama dia, Ustadz kayaknya perlu mobil baru lebih besar karena mungkin banyak anak dan apa gitu, ya. Banyak anak ya, bukan banyak istri, jangan salah paham. Ya. Banyak anak. Kemudian ini ada kebetulan mobil ada Fortuner buat Ustadz aja, mau dikasih sama kawan saya itu. Kawan yang kaya. Maka kata kawan saya Ustadz tersebut, kata dia, jangan Pak, ini mobil Avanza, saya sudah khatam Al-Quran 100 lebih di sini. 100 lebih saya sudah khatam Quran di mobil ini sambil saya naik mobil. Saya ingin dia jadi saksi bagi saya pada hari kiamat. Dia ingin jadi saksi pada hari kiamat. Bayangkan. Waktunya berkah, ya. Sampai 100 kali khatam di mana? Di mobil. Ibu di rumah sudah berapa kali khatam Quran di rumah? Berapa khatam episode sinetron di rumah? Semuanya akan dicatat dan akan minta pertanggungjawaban. Ini pengaruh masa depan kita di akhirat.